Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Bayi Habidah adalah mahasiswa PPG Transformasi tahun 2025 mata pelajaran Akidah Akhlak pada LPTK IAIN Kerinci. NIM dengan NIM 2410211916 dengan nomor peserta 27371109520058. Berikut ini video praktik pembelajaran dilaksanakan di kelas 7 pada MTS NW Senyur, Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan metode PBL, yaitu Problem Basic Learning. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, apa pelajaran kita sekarang? Akidah. Nah, ya. Jadi sebelum pelajaran kita mulai, sebaiknya kalian harus berdoa. Kita sama-sama berdoa. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana latal waqadi wa nahlatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tadi kalian sudah berdoa, semoga dengan berdoa ini apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Minggu lalu kalian sudah belajar mengenai apa materinya? Husna. Nama-nama malaikat. Berapa banyak malaikat? 10. Siapa bisa sebutkan? Coba Vita. Nama-nama malaikat? Sebutkan. 1. Siapa? Siapa bisa melanjutkan? Aulia? Taufik? Dinda? Jibril, Mikail, Israfil, Ibrahim, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, itu adalah 10 nama malaikat. Tugasnya apa kira-kira? Tugas dari masing-masing malaikat? Jibril menyampaikan Nah, Mikail
Perhatikan anak-anak.
rajin beribadah terutama saat sholat. Itu dia pamer di depan teman-temannya. Kadang nanti dikirim ya buat konten, Bapak ini saya ini rajin sholat, nah dibuat. Ternyata padanya apa tadi? Pamer. Ya, itu dia pamer ketika sedang melakukan sebuah ibadah, yaitu ibadah umroh. Ya, ketika umroh dia foto, kemudian ya sambil mungkin buat konten dipamerkan kepada teman-temannya. Hai teman-teman, ini saya sedang di Mekah, saya sedang melakukan ibadah umroh. Ya, itu termasuk dia perbuatan dia. Terus kelompok 3 apa tadi? Nah, kelompok 3 itu di situ dia memamerkan mainannya kepada teman-temannya memainkan mainan biasa, tetapi dia bawa mainan baru, dia pamerkan, oh ini mainan saya bagus ya, kamu kan nggak punya gitu ya. Kalau kelompok 4 tadi apa? Ya, dia memamerkan dirinya memberikan sedekah kepada orang lain. Ya, itu adalah contoh-contoh perbuatan ria. Mungkin sebenarnya niatnya itu bukan untuk pamer ya. Kalau memang dia niatnya untuk pamer, itu termasuk dia perbuatan yang tercela ya, termasuk dia ria, memamerkan kebaikan atau perbuatan-perbuatan baiknya kepada orang lain. Tetapi kalau niatnya tidak ingin pamer, ya sebab perbuatannya itu supaya dicontoh oleh orang lain, ya itu termasuk bukan ria namanya ya, tetapi melakukan sesuatu yang baik itu semua karena Allah ya. Itu adalah tadi contoh-contoh perbuatan ria ya anak ya. Selanjutnya, nah bagaimana caranya kita menghindari ria? Kira-kira apa caranya? Yang pertama menghindari sikap Allah. Pertama apa tadi? Menghindari sikap Allah. Nah, itu tadi. Terus ada lagi juga. Pertama, ya, cara kita menghindari ria adalah pertama kita harus memperbaiki niat. Ya, niat kita apa? Untuk melakukan kebaikan itu adalah niatnya apa? Apakah hanya untuk sekedar supaya dipuji sama orang lain, atau supaya diberikan keberkahan atau diridhoi oleh Allah? Itu adalah niat kita yang pertama untuk melakukan sebuah kegiatan atau melakukan suatu ibadah atau apapun. Itu adalah niat kita. Jadi langkah pertama yang paling penting dalam menghindarinya adalah dengan memperbaiki niat. Ya, jadi sebelum melakukan suatu amal ibadah, kita harus memastikan bahwa niat kita murni karena Allah. Ya, itu dia niat yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah ya, menyembunyikan amal kebaikan. Ya, menyembunyikan amal kebaikan. Maksudnya ini apa? Jadi salah satu untuk menghindari ria adalah menyembunyikan kebaikan. Maksudnya apa? Ini adalah dengan menyembunyikan amal kebaikan yang kita lakukan, itu tidak semua ibadah perlu diketahui oleh orang lain. Ya, jadi semakin tersembunyi suatu amal, maka semakin besar kemungkinan kita melakukan dengan ikhlas. Ya, itu namanya menyembunyikan amal kebaikan. Yang ketiga adalah menyadari kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita perlu selalu menyadari bahwa Allah adalah maha melihat. Ya, maha melihat apa yang kita lakukan, apa perbuatan kita. Jadi dia itu maha mengetahui segala perbuatan
berdoa memohon perlindungan, ya. Terus ada introspeksi diri. Introspeksi diri itu maksudnya apa? Ya, lakukan introspeksi diri secara rutin untuk mengevaluasi niat. Ya, niat dan tujuan dari setiap amal ibadah yang kita lakukan. Kita lihat diri dulu, jangan kita bisa menilai orang lain, tetapi kita tidak bisa mengintrospeksi diri kita. Jadi nanti kita lihat orang, oh anak itu dia jarang sembahyang, jarang pergi ngaji, ya jarang ini. Tapi sementara kita sendiri tidak kita lihat diri kita sendiri. Bisa tidak kita melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain? Ya, saya bisa menilainya orang lain aja. Kenapa saya tidak bisa menilai diri saya sendiri? Apakah saya sudah bisa melakukan ibadah dengan baik apa enggak? Apa saya sudah rajin beribadah apa enggak? Itu ya, itu namanya mengintrospeksi diri. Yang melihat diri kita, menilai diri kita sendiri dulu, kesalahan kita di mana, ya baru kita bisa menilai orang lain. Itu dimaksud dengan mengintrospeksi diri. Ya, itu dia. Terus yang selanjutnya adalah berdoa memohon perlindungan. Ya, ini jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Dilindungi dari sifat ria. Itu dia ya. Kemudian kita yang berikutnya bergaul dengan orang-orang yang saleh. Ya, ketika kita bergaul dengan orang saleh, otomatis nanti kita akan ikut berbuat saleh. Nah, kalau kalian nih bergaul dengan anak-anak setampat atau bajingan atau anak-anak yang sering mabuk, otomatis nanti lama-lama kalian akan ikut terpengaruh sama perbuatan orang-orang yang teman kita bergaul. Ya, jadi kalau kita bergaul harus cari orang-orang yang beragama, ya orang-orang yang soleh, yang rajin ngaji, rajin sholat, sering berbuat baik. Ya, itu tempat kita bergaul. Ya, anak ya. Ya, selanjutnya adalah tadi kan kita sudah menyaksikan ya, kalian udah tadi ya, itu adalah jenis-jenis riya ya. Tadi apa akibatnya apa? Nah, tadi kita mulai sekarang kira-kira kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari belajar mengenai riya ini? Dari sudah yang kalian praktikkan, itu kira-kira apa kesimpulannya? Kita jangan sampai melakukan Ya, jadi segala apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan itu jangan kita sampai berbuat ria. Ya, jangan sampai kita ingin mendapatkan sanjungan ya dari orang lain. Jadi segala apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu semua karena Allah Ta'ala. Ya, jangan kita mengharapkan pujian atau apa dari orang lain ya. Itu adalah simpulan dari apa yang kita pelajari ya. Untuk selanjutnya anak-anak mungkin hanya sampai sini dulu ya. Jadi kita lanjutkan. Demikian tadi pelajaran kita. Untuk selanjutnya sekarang kalian tutup bukunya dulu ya. Kemudian kita berdoa. Masukkan dulu buku-bukunya. Masukkan bukunya dulu ke lantai.
Kemudian kita berdoa ya anak ya. Dah, kan? Kita berdoa. Ketua kelasnya pimpin dulu doanya. Siap berdoa.